Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darsani Pertama. Nama saya Muhammad Raden. Kami dari kelompok 6 ingin membahas materi mata kuliah statistika deskriptif yang diampu oleh dosen Ibu Setianingsih SMM. Kami akan membahas pertemuan 11 yaitu ukuran tendensial sentral dan pertemuan 12 Letak ukuran kuartil, desil, dan persentil. ukuran tendensial sentral atau median. Kuartil data tunggal. Ukuran letak yang pertama adalah kuartil. Artinya, nilai yang membagi dari suatu distribusi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama nilainya. Sehingga pada gugus data didapatkan 3 bagian kuartil, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Untuk lebih jelasnya mengenai penafsiran dari kuartil, silakan pahami gambar berikut ini. Q1 atau kuartil pertama mengandung 25% data berada di bawah nilai ini. Q2, median atau kuartil kedua, 50% data berada di bawah nilai ini. Dan yang ketiga, kuartil ketiga, 75% data berada di bawah nilai ini. Langkah-langkah dalam menentukan kuartil. Yang pertama, menyusun data sesuai dengan nilainya. Yang kedua, menentukan letak kuartilnya. Dan yang ketiga, menentukan nilai dari kuartil tersebut. Rumus dari kuartil yaitu QI sama dengan 1/4 dalam kurung N plus 1. Di mana QI sama dengan kuartil ke I sama dengan 1, 2, atau 3, dan N adalah jumlah datanya. Contoh soalnya, tentukan letak dari Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Datanya yaitu 70, 80, 35, 40, 25, 91, 50, 61, dan 88. Cara penyelesaiannya, pertama-tama urutkan data dari yang terkecil, yaitu diperoleh data 25, 35, 40, 50, 61, 70, 80, 88, 91, dan 95. Jadi, X1 sama dengan 25, X2 sama dengan 35, dan X3 sama dengan 40. Sehingga perhitungan untuk kuartil adalah: yang pertama, letak kuartil 1 atau Q1 sama dengan 1/4 N plus 1 sama dengan 1/4 10 plus 1 sama dengan 1/4 plus dalam kurung 11. Jadi 1 dikali 11 dibagi 4 sama dengan 11/4. Jadi hasilnya sama dengan 2,45. Artinya letak Q1 di antara data kedua yaitu X2 sama dengan 35 dan data ketiga X3 sama dengan 40. Maka nilai kuartil Q1 adalah Q1 sama dengan X2 ditambah 0,45 dalam kurung X3 dikurang X2 dan tutup kurung. 35 ditambah 0,45. Kemudian X3-nya adalah 40 dan X2-nya adalah 35. Jadi 35 ditambah 0,45 dikali 5. Jadi hasilnya adalah 35 ditambah 2,25. Hasil akhir dari Q1 adalah 37,25. Kemudian mencari letak kuartil kedua atau Q2. Q2 sama dengan 2/4 dalam kurung N plus 1 sama dengan 2/4 dalam kurung 10 plus 1 sama dengan 2/4 dikali 11. Jadi hasilnya sama dengan 22/4. Hasilnya sama dengan 5,5. Artinya letak Q2 pada data ke-5 X5 sama dengan 61 dan data ke-6 min 6 X6 sama dengan 70. Maka nilai dari
kuartil 2 adalah Q2 sama dengan X5 ditambah 0,5 dalam kurung X6 dikurang X5. Jadi 61 ditambah 0,5, 70 dari X6 dan 61 dari X5 sama dengan 61 ditambah 0,5 dikali 9 sama dengan 61 ditambah 4,5. Hasil dari Q2 sama dengan 65,5. Kemudian mencari letak kuartil 3 atau Q3 sama dengan 3/4 N plus 1 sama dengan 3/4 10 ditambah 1 sama dengan 3/4 dikali 11. Hasilnya 33/4. Jadi hasilnya sama dengan 8,25. Artinya letak Q3 pada data ke-8 X8 sama dengan 88 dan data ke-9 X9 sama dengan 91. Maka nilai dari Q3 adalah Q3 sama dengan X8 ditambah 0,25 dalam kurung X9 dikurang X8 tutup kurung sama dengan 88 ditambah 0,25 91 dari X9 dan 88 dari X8 sama dengan 88 plus 0,25 dikali 3 diperoleh 88 ditambah 0,75. Kemudian hasilnya adalah 88,75 dari kuartil ketiga. Desil data tunggal. Bedanya dengan kuartil, desil itu memiliki 10 bagian yang dapat dibagi yang nilainya sama. Kemudian didapatkan 9 pembagi. Maka bisa dikatakan dalam desil yaitu desil ke-1 sampai desil ke-9. Jadi desil membagi 10 bagian yang nilainya sama sehingga dalam sekelompok data bisa dibuatkan desil dari data tunggal ataupun data kelompok. Rumus dari desil data tunggal yaitu DI data ke I per 10 N plus 1, di mana DI sama dengan desil ke I nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan N adalah jumlah datanya. Contoh soal. Carilah nilai dari desil ke-6 dengan data pengamatan pada jumlah pengunjung total Gramedia. Datanya adalah sebagai berikut, yaitu 14, 14, 17, 23, 9, 9, 10, 25, 27, 19, 19, 21, 22, 39, 43, 47, 33, 35, dan 35. Cara penyelesaiannya pertama-tama dengan mengurutkan data terlebih dahulu menjadi 9, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35, 39, 43, 47 dengan N sama dengan 20. Kemudian kita mencari letak dari D6-nya dengan cara letak desil D6 sama dengan data ke I per 10 N plus 1. Data ke 6 per 10 dalam kurung 20 plus 1 sama dengan data ke 6 per 10 dikali 21. Jadi data ke 126 per 10. Diperolehlah data D ke-6 atau desil ke-6 adalah data ke 12,6. Sehingga letak dari D6 yaitu antara data ke 12 dalam kurung X12 sama dengan 25 dan data ke 13 X17 sama dengan 27. Sehingga nilai dari D6 adalah D6 sama dengan X12 ditambah 0,6 dalam kurung X13 dikurang X12 sama dengan 25 ditambah 0,6 dalam kurung 27 dikurang 25 tutup kurung sama dengan 25 ditambah 0,6 dikali 2 sama dengan 25 ditambah 1,2. Jadi hasil dari D6 sama dengan 25,2. Persentil. Selain kuartil dan desil, ternyata masih ada yang namanya persentil. Dikatakan, persentil yaitu apabila suatu data dibagi menjadi 100, bagian yang sama
didapat 99 pembagi, dan setiap pembagi disebut persentil. Persentil juga dibagi menjadi dua, yaitu persentil untuk data tunggal dan persentil untuk data kelompok. Rumus dari persentil, PI sama dengan I bagi 100 dikali buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Mari kita lanjut ke contoh soal. Tentukan letak P25 dan P70 serta nilainya dari data berikut ini: 45, 60, 75, 50, 30, 90, 65, 85, 40, 55. Pertama-tama kita urutkan data tersebut dari kecil hingga ke besar. Jumlah data ada 10, jadi N sama dengan 10. Kita mulai dari persentil 25 atau P25. Rumus letaknya adalah P25 sama dengan 25 bagi 100 dikali buka kurung N tambah 1. Lalu ke bawah lagi, 25 bagi 100 dikali 10 tambah 1. Selanjutnya 25 dibagi 100 kali 100. Hasilnya 2,75. Jadi, letak P25 ada di antara data kedua dan ketiga, yaitu antara 40 dan 45. Selanjutnya, kita gunakan rumus interpolasi. P25 sama dengan X2 ditambah 0,75 dikali buka kurung X3 dikurang X2 tutup kurung. Sama dengan 40 tambah 0,75 dikali buka kurung 45 kurang 40 tutup kurung. 40 ditambah 3,75 dan hasilnya 43,75. Kita lanjut ke persentil 70 atau P70. Rumus letaknya adalah P70 sama dengan 70 bagi 100 dikali buka kurung N tambah 1 tutup kurung. 70 bagi 100 dikali 11, hasilnya 7,7. Artinya, letak P70 ada di antara data ke-7 dan ke-8, yaitu antara 65 dan 75. Kesimpulannya, ukuran letak merupakan salah satu bagian penting dalam statistik deskriptif yang digunakan untuk mengetahui posisi suatu data dalam kumpulan data yang telah diurutkan. Terdapat 3 jenis ukuran letak, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Setiap ukuran letak dihitung menggunakan rumus berbasis posisi dari data yang sudah diurutkan dan dapat diterapkan pada data tunggal maupun data kelompok. Untuk data yang posisinya tidak tepat dan indeks bilangan bulat, digunakan teknik interpolasi. Mungkin itu saja materi yang kami dapat sampaikan terkait pertemuan 11 dan pertemuan 12. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.